Assalamualaikum, ketemu lagi Assalamualaikum. dengan Bang J dan ini dengan Ustadz Muhammad. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Ya, alhamdulillah. Sudah lama tidak ketemu, tidak bikin konten. Ini ada pertanyaan dari netizen Iya. soal Assalamualaikum ya Bukan Balas atas atas jawabannya. Jawabannya sebelumnya. Mohon izin tanya Tanya lagi. Dulu kerjanya LC Iya. pemandu lagu di salah satu tempat karaoke Surabaya. di Surabaya, minum mabuk zina, Bisa tapi sholat. saya sholat. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Masih ingat sholat. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya harus mengkodok sholat saya? Itu gimana jawabannya Pak Ustadz? Iya. Jadi ya ini kalau saya silahkan STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Sholat terus STMJ. STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Kan gitu. Oh, STMJ. STMJ. Ada Iya. lagi M J STMJ. M no. MSKJ. Oh, itu. Maksiat stop, kocok tetap jalan. Kocok tetap jalan. Ya itu gimana Pak Ustadz jawabannya? Iya. Iya tetap artinya maksiat ya dihitung dosanya kan gitu. Ya, Sholat iya. ya tetap dihitung ada kalau ada pahala. Yang penting dia sah, sholatnya memenuhi syarat rukun. Ya termasuk mungkin dia ditambah kekhusyuan dan sebagainya. Insya Allah ya diterima ya tetap ditulis pahala. Ya nanti kan tinggal mentotal saja gitu. Berkurangnya atau Mana tidak? pahala dan dosanya itu tadi. Artinya ya memang ada hadis tapi juga status hadisnya itu apakah itu lemah atau itu diperdebatkan oleh ulama bahwa orang yang sholat khomer itu tidak diterima sampai 40 hari sholatnya itu. Nah, itu memang menjadi masalah. Cuma dan pertanyaannya bukan masalah diterima atau tidak. Pertanyaannya apakah sholatnya dikodok kan ya? Apakah sholatnya dia harus dikodok apa tidak dibayar diulang lagi? Dianggap yang kemarin itu nggak sah, terus harus diulang lagi apa enggak? Ya kita jawab tidak, karena enggak bukan, tidak usah diulang, Oh, tidak. usah diulang, tidak usah diulang. Kenapa? Karena sholat itu gambarannya begini, yang sering digambarkan oleh ulama itu kan orang sholat pakai baju hasil nyuri umpama. Itu uang haram dibelikan baju, bajunya dipakai sholat. Ya. Ya kalau terus ditanya apakah sholatnya dikodok, ya tidak perlu. Cuma permasalahannya kan sholatnya diterima apa enggak lah, itu menjadi masalah. Nggak sah. Bukan lain ya, tidak sah sama tidak diterima itu beda. Tidak sah, kalau tidak sah itu berarti harus ngulang. Contoh, dia belum wudu, dia lupa kalau dia punya wudu apa enggak. Atau dia ingatnya punya wudu, tiba-tiba tengah-tengah sholat baru ingat loh. Tadi kan saya buang angin atau saya melakukan hal membatalkan wudu. Berarti wudu saya batal kan gitu. Otomatis wudunya batal ya sholatnya batal. Karena syarat sahnya sholat itu ya suci dari hadas, dari najis. Nah kalau begini ya jelas tidak sah sholatnya. Iya. Kan gitu. Nah, tapi kalau yang itu tadi pertanyaannya kan kaitannya apakah itu lebih ke tidak diterima kan gitu, bukan tidak sah. Kalau kita menganggap tentang hadis tadi itu bahwa orang minum khamr itu tidak terima amalnya atau sholatnya itu 40 hari. Ya. Nah juga waliyadzubillah zina sendiri, naudzubillah itu bukan. Orang berzina itu dalam satu riwayat ya itu dosanya menghapus ibadah 80 tahun. Waduh, 60 tahun Iya. juga panjang ya. Iya panjang. Padahal mainnya cuma sebentar loh Pak Ustadz. Ya naudzubillah. Jadi ya hanya ini kan unsur pahala dan dosa. Dan itu kan kita baru tahu kalau dari hadis kena pahala gaib, dosa juga gaib. Nah, kalau urusan sahnya sholatnya tetap sah. Atau kalau mau kita simpulkan apa istilahnya ibadah baik sholat maupun haji atau puasa selama syarat dan rukun terpenuhi maka ibadah tadi sah. Itu ibadah itu apapun ibadah itu
sholat kah, puasa kah, pokoknya memenuhi syarat dan rukun masing-masing, maka dikatakan ibadah tersebut sah. Sah. Nah, tapi pertanyaan berlanjut, apakah diterima? Lah ini jawabannya beda lagi. Kita lagi. Nah, diterima itu harus ada syarat batin, bukan hanya syarat tadi. Kalau syarat tadi yang dimaksud syarat rukun dohir, contoh menutup aurat, sudah wudu, bersuci. Nah, selama syarat-syarat sholat dijaga, rukun sholatnya dijaga, fatihahnya, takbiratul ihramnya, rukuknya, sujudnya, syarat dohirnya dijaga, sah. Sah. Tapi ada syarat batin seperti khusyuk. Nah, ini lebih kepada diterima atau tidak sholatnya. Jadi bedakan antara apakah ibadah itu diterima ataukah tidak. Ini beda dengan apakah sah atau tidak. Jelas kalau ibadah tidak sah, jelas tidak diterima kan gitu. Ya. Kalau tidak sah. Nah, kalau sah itu ya juga ada dua kemungkinan, bisa diterima, bisa tidak. Karena syarat sah dengan syarat diterimanya amal itu beda lagi. Begitu. Nah, kalau antum tanya atau pertanyaan si penanya itu sah atau dikotokan, implikasinya kalau sudah sah, ibadah itu sudah sah, apapun sholat, puasa, kalau sudah sah berarti tidak perlu dikotok, tidak perlu dibayar lagi, tidak perlu dibaleni, diulang lagi, tidak perlu. Itu. Nah, tapi kalau untuk diterimanya tidak, ya itu tergantung nanti ditobati aja. Ya ini yang menyesal, ditobati lagi, yang tergantung Allah SWT itu nanti Allah yang masalah diterima atau tidak, walaupun syariat juga membahas itu secara dohir ya. Ya. Seperti itu. Tapi kalau tidak berhenti ya tidak diterima ya Pak Ustaz. Iya, kalaupun diterima umpama ketika sholat dia khusyuk, bisa jadi diterima. Ini kemungkinan ya, karena kita cuma membahas diterima tidak itu berdasarkan teks syariat, kan gitu. Rahasia diterima tidaknya kan hanya Allah yang tahu. Cuma kita kan membahas secara teks syariat. Jadi selama dia sholatnya khusyuk, ya kan, bukan hanya terpenuhi syarat rukun dohir tadi, tapi batinnya juga hadir ketika sholat. Bisa jadi sholatnya diterima, tapi kemudian dia balik lagi ke zina. Nah ini kan ada dosa lagi kan gitu. Nah nanti gimana ini? Itu urusannya nanti. Ya kan, penilaian dari antara dosa dan pahala tadi. Allah alam, kalau diterimanya bisa jadi ketika dia sholat, pokoknya dipenuhi syarat dohir, rukun dohirnya plus batinnya, insya Allah bisa jadi terima. Kalau didasari ketakwaan, didasari syarat dohir, diterima, sah dan diterima, bisa jadi sah dan diterima. Tapi ketika dia balik ke maksiat lagi lah, ini maksiatnya nanti mengkorting, memotong pahalanya tadi, Allah alam. Nah itu urusan lain gitu. Seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan, amal ibadah itu bisa sah, ya. Sah ini dalam arti tidak perlu mengkodok apapun itu, sholat, puasa, zakat, selama syarat dan rukun terpenuhi. Ya syarat rukun kita panjang nanti akan bahas syarat zakat, rukun zakat, syarat sholat, rukun sholat. Pokoknya dipenuhi syarat rukun dohirnya itu sah. Sah berarti tidak perlu mengulang ibadah tersebut, kan gitu. Nah, tapi kalau dilanjut pertanyaan apakah terima tidak, nah ini urusan lain. Karena inama yataqabbalu minal muttaqin, Allah hanya menerima ibadah orang yang didasari ketakwaan. Nah itu pun nanti tergantung Allah. Nah kalaupun, dan juga kemungkinan kedua, pertama bisa diterima, kedua tidak bisa jadi tidak diterima. Kalaupun diterima, kalau dia balik maksiat, kemungkinannya nanti penilaian antara maksiat dengan pahala dengan dosanya tadi. Allah alam bisawab. Berarti RC ini jatuhnya UMKM ya Pak Ustaz. Apa itu? UMKM. Enggak. Jualan kecil-kecilan. Berarti UMKM kan dalam arti kan orang yang jalan harus dibantu ya. Iya, boleh saya tambahkan sedikit poin bahwa sholat itu kan tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu tujuan utamanya nanti hasilnya sholat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Nah tapi kalau orang STMJ sholat terus masih jalan, berarti kan indikatornya sholatnya tadi bisa jadi belum mencapai tujuan. Yang mana kalau sholatnya betul, pasti akan membentuk karakter orang yang jauh dari perbuatan keji dan munkar. Nah kalau masih begitu STMJ tadi sholat terus masih jalan, berarti boleh katakan kalau saya mengistilahkan berarti ada yang konslet dalam sholatnya tadi. Ada yang konslet dalam sholatnya. Bisa jadi syarat dohirnya, syarat rukun dohirnya. Maka kalau ini
obatnya ya harus belajar lagi betul syarat dan rukun sholat saya sudah betul belum kan gitu. Paham. Nah, bisa jadi syarat batinnya lah ini perlu latihan lagi kekhusyuan dan sebagainya. Buktinya kok masih sholat terus masih aja kan berarti ini ada yang konslet gitu. Sama dengan puasa, kutiba alaikumusiyam Al-Baqarah 183, tujuan puasa itu takwa. Kalau setelah puasa nilai takwanya tidak bertambah, berarti ini indikator bahwa amal ibadahnya tadi masih ada yang konslet. Kok nggak tercapai tujuan kan bukan yang pasti kan kita bukan salah ayatnya, kan? Iya, Nggak mungkin ayatnya yang salah. Berarti orang yang Nah, berarti kan konslet yang puasa kan gitu. Ah. Kalau Allah sih sudah menjamin orang yang puasa betul-betul akan mencapai kualitas takwa, bertambah ketakwaannya kan gitu. Kalau tidak bertambah ketakwaannya atau naudzubillah makin turun, nah ini berarti ada yang konslet di puasanya kan gitu. Maka harus dipelajari lagi gitu. di sholat puasa kalau tetap maksiat tetap enggak. Nah itu biasanya enggak seolah-olah kan indikator kan ya. Masing-masing kan ada indikator ya. Indikator ketercapaian lah. Ya. Ketercapaian masing-masing ada indikator. Dan ketika indikator tidak penuhi berarti kan ada yang keliru kan gitu. Itu masalahnya. Nah, inti secara umum orang maksiat itu naudzubillah bisa menghalangi amal baik secara umum. Kalaupun orang itu tidak tetap beramal baik setelah maksiat, bisa jadi amal baiknya dia terganggu dengan kualitas amal baiknya dengan maksiat. Ya, contoh orang maksiat tapi sholat, bisa jadi, bukan tidak mungkin, tapi bisa jadi kualitasnya tadi. Sebaliknya amal baik membawa kepada walaupun rahasianya Allah ya, yang tahu diterima atau tidaknya. Tapi salah satu indikator diterimanya amal baik itu akan menghantarkan kita kepada amal baik yang lain. Itu indikator salah satu tanda insya Allah amal baiknya yang tadi diterima kok menghantarkan ke amal baik yang contoh habis haji kok dia tambah baik. Nah itu berarti insya Allah Ta'ala amal baiknya walaupun sekali lagi diterima tidaknya itu kan rahasia Allah, tapi ada indikator. Sama dengan mendung tandanya hujan, bisa jadi hujan bisa jadi tidak kan gitu. Namanya indikator itu. Nah, dalilnya di surat Al-Izzah, "Faman atawattaqa wasaddaqa bil husna fasanyasu." Siapa yang bertakwa, beriman, memberi, dia suka memberi, maka Allah akan tuntun dia ke arah kebaikan. Ini kan dalil bahwa satu ketaatan kalau diterima dia akan melahirkan kebaikan yang lain. Satu kemaksiatan, naudzubillah, salah satu efek negatifnya bisa menghalangi ketaatan atau bahkan lebih parah lagi menyeret kepada kemaksiatan yang lain. Naudzubillah. Mungkin itu yang penting yang bisa kita Ya gimana barang enak ya Pak Ustadz, orang misalkan enak ayo digoyang gitu kan. Jadi jawabannya tidak perlu diganti ya. ya intinya tidak perlu dikodok. Yang perlu adalah ditaubati, kemudian kualitas takwa tadi ditambah supaya insya Allah Ta'ala dengan itu amal itu lebih diterima nanti oleh Allah SWT sehingga tidak. Nah, ini jawabannya dari Ustadz Muhammad ya, jadi tidak perlu diganti, cuma perlu ditambah Ketakwaan tadi lah untuk diterimanya amal. maksudnya dikurangi. Ditambah banyak. Salah lagi nanti. Oke, jadi jawabannya sudah jelas. Untuk yang banyak jadi kita persingkat cuma sampai di sini aja. Oke, assalamualaikum. Salam.